Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1199. Peningkatan nilai. Secara tiba-tiba seekor belalang kecil di tengah malam tertiup angin dan tidak menimbulkan suara aneh sama sekali. Perasaan tidak enak di hati Chu Chen bermula dari belalang kecil di kegelapan ini. Namun, Chu Chen tidak akan pernah menyangka bahwa dalam organisasi Bloodstone ada departemen yang mirip dengan Dewa Patroli tahun 2000 yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan pengumpulan informasi yang disebut darah tersembunyi. Anggota-anggota seperti itu seringkali ada dalam bentuk yang sangat rahasia. Sama seperti macan tutul di puncak Tiun, macan tutul juga merupakan anggota darah tersembunyi. Dia muncul di puncak Tiun untuk menyelidiki keberadaan gadis iblis berpakaian kupu-kupu dan mengumpulkan informasi yang relevan. Akibatnya, dia mendatangkan bencana atas dirinya sendiri. Belalang kecil yang terbang di udara di depan Anda bukan hanya anggota darah tersembunyi, tetapi juga pemimpin seluruh departemen darah tersembunyi. Belalang kecil tidak mempraktikkan sihir jahat duri darah, dan tidak ada energi jahat yang mengalir di tubuhnya. Inilah sebabnya mengapa Chu Chen tidak menyadari keberadaannya. Meski begitu, belalang kecil itu sangat berhati-hati saat meninggalkan rumah keluarga Chu. Butuh waktu 1 jam bagi belalang kecil itu untuk terbang dari danau ke tembok rumah keluarga Chu. Saat terbang keluar dari rumah keluarga Chu, belalang kecil itu melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Pada saat ini, rasa takut di hati belalang kecil itu akhirnya terlepas. Monumen jasa telah muncul kembali di dunia. Kita harus membunuh Chu Chen sebelum dia dewasa. Belalang kecil itu berlari secepat yang ia bisa dan menghilang di kejauhan setelah beberapa saat. Setelah semalam melakukan latihan pernafasan, cahaya yang rusak dalam jiwa Chu Chen telah pulih kembali. Dan dibandingkan dengan pertempuran tadi malam, ada beberapa peningkatan. Ini secara kasar meningkatkan, satu dong, ini masih jauh dari cukup. Chu Chen tidak dapat memperkirakan berapa banyak pembunuh Golden Body Realm yang ada di organisasi Bloodstone yang misterius. Chu Chen merasakan urgensi dalam hatinya. Barangkali, dia tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan jasa sesegera mungkin. Bagaimanapun, ini adalah senjata untuk menghadapi Bloodstone Killer. Setelah sarapan, Chu Chen dan Song Yan pergi ke markas biro operasi khusus bersama. Gadis iblis di Yi dan Biksu Yitong tiba lebih awal. Keduanya juga mengubah cara mereka menyapa Chu Chen. Halo, Kapten Chu. Chu Chen menatap biksu yang telah berganti ke seragam tahun 2000 dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Pakaian benar-benar membentuk seseorang. Dengan cara ini, dia lebih terlihat seperti biksu bunga. Seorang biksu berkata, apakah ini pujian atau penghinaan terhadapnya? Dengarkan baik-baik. Anda punya misi. Chu Chen langsung ke pokok permasalahan dan berkata dengan suara yang dalam, segera pergi ke Gunung Langjutsu dan bergabung dengan tim investigasi 9. Xiao Di, murid yang kuminta untuk kau terima adalah pemimpin tim investigasi 9. Jiang Yingtao, kau pergi ke sana dan bantu mereka menyelidiki keberadaan lampu ilahi Guixu. Pada saat yang sama,
kau dapat mengajari Jiang Yingtao kekuatan magis yang relevan. Lampu ajaib Guiksu, seorang biksu berseru kaget. Bukankah lampu ini sudah lama menghilang? Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu bingung. Apa itu lampu ilahi Guiksu? Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap biksu itu. Biksu dari kuil daguan ini memiliki pengetahuan yang cukup luas. Jenderal Heng Dao juga mengatakan bahwa bahkan di antara para prajurit di zaman kuno, tidak banyak yang tahu tentang lampu ilahi Guiksu. Ini juga salah satu alasan mengapa Chu Chen berspekulasi bahwa lampu ilahi Guiksu mungkin tidak dibawa ke laut. Mungkin seseorang mengambil lampu ilahi Guiksu sebagai harta karun perampok makam. Biarkan Biksu Yitong berbicara padamu sepanjang perjalanan, Chu Chen berbicara, dan mereka berdua tidak menunggu lebih lama lagi dan segera berangkat menuju Gunung Langjutsu. Mengirim 2 kelompok orang ke Gunung Langjutsu secara berturut-turut juga melambangkan pentingnya Chu Chen bagi lampu ilahi Guiksu. Setelah Jiang Kufeng membalas pesan Chu Chen tadi malam, Chu Chen mendesaknya untuk pergi ke wilayah laut semalam. Di kantor, Chu Chen menyesap teh dan menatap Song Yan yang duduk di seberangnya. Di depan Song Yan, ada setumpuk besar informasi. Istri, apa yang kamu lihat? Ini adalah beberapa informasi penting yang telah dikumpulkan oleh anggota patrol GAT dari berbagai tempat. Aku perlu meninjaunya dan membuat pengaturan yang tepat. Song Yan memutar matanya ke arah Chu Chen. Apakah menurutmu aku sama sepertimu yang bisa hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun? Terima kasih atas kerja kerasmu, istriku. Chu Chen berjalan mendekat dan memijat bahu Song Yan. Lihat, kalau aku tidak menjabat tanganku, bagaimana tanganku bisa membuatmu merasa nyaman? Tidak buruk, Song Yan memuji dan terus membaca materi. Setelah beberapa saat, Song Yan sedikit mengernyit. Chu Chen, meskipun jumlah anggota 2000 telah melampaui 4 digit, itu masih terlalu banyak dibandingkan dengan situasi saat ini. Agak terlalu sibuk, terutama dalam beberapa hari terakhir. Dunia prajurit, yang telah damai selama lebih dari sebulan, kembali kacau, dan banyak hal terjadi di mana-mana. Satu duri darah saja sudah membuatku sakit kepala. Chu Chen berkata, aku bahkan merasa ada banyak bayangan duri darah dalam benda-benda ini. Song Yan mengangguk pelan, lalu tiba-tiba menyadari ada yang aneh. Wajahnya pun memerah. Di mana kau menekan tanganmu? Siapa yang membuat bahu istriku begitu mulus? Chu Chen berkata sambil tersenyum. Saat dia hendak melanjutkan, tiba-tiba pupil mata Chu Chen bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kosong ke arah pemandangan di dalam kerah Song Yan. Pada saat ini, Chu Chen benar-benar menyadari bahwa kekuatan jasanya tiba-tiba melonjak. Meningkat 1 dong dalam hitungan detik. Tahukah kau, tadi malam, setelah pertarungan hidup dan mati, dia membunuh 5 pembunuh alam tubuh emas. Rekor ini meningkatkan manfaat dan kekuatan Yidong. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuhnya lagi. Song Yan tersipu, hentikan, ini adalah kantor di markas besar Biro Operasi Khusus. Istriku, aku baru saja tiba-tiba meningkatkan kekuatan pahala Yidong, kata Chu Chen. Sebuah dong, Song Yan bingung. Dia belum pernah mendengar kata ukuran ini sebelumnya. Chu Chen menjelaskan asal-usul pengukur ini. Song Yan langsung terkejut, itu hebat.
Menambahkan satu, dong, lagi setara dengan Chu Chen yang mampu membunuh satu lagi pembunuh duri darah di alam tubuh emas dalam hitungan detik. Namun, yang membuat Chu Chen dan istrinya bingung selanjutnya adalah bagaimana kekuatan jasa dong ini ditingkatkan. Tentu saja Song Yan tidak mempercayainya karena tangan Chu Chen baru saja tergelincir. Jika ini dapat meningkatkan kekuatan jasa, Chu Chen pasti sudah mencapai kesempurnaan dalam jasa. Apakah ada sesuatu yang terjadi di dunia luar yang ada hubungannya denganmu? Song Yan menebak. Misalnya, berita pertempuran tadi malam tersebar, dan beberapa orang tahu bahwa kau membunuh pembunuh Blood Tone di alam tubuh emas. Mereka mengagumi dan memujamu, menyebutmu sebagai ksatria hebat dan pahlawan. Apakah mereka menghasilkan kekuatan jasa yang sesuai karena ini? Song Yan mengangkat telepon dan mulai mencari. Tak lama kemudian, Song Yan mengerti. Topik ini menduduki peringkat pertama dalam daftar diskusi hangat di berbagai platform sosial utama. Taman hiburan Cina Cudasia pertama di kota Peda telah resmi selesai. Jadi itu adalah kekuatan jasa yang dikirimkan kepadamu oleh orang-orang kota Peda. Song Yan berkata sambil tersenyum. Lihat, patung ini menggambarkanmu dengan sangat jelas. Song Yan menyerahkan telepon kepada Chu Chen. Chu Chen juga tercengang. Tanpa diduga, ini juga dapat meningkatkan kekuatan jasa. Bab 1200 Yayasan Chu Chen Keunggulan dan Kekuatan Dong, ini memang merupakan kejutan yang tak terduga. Chu Chen berterima kasih kepada kota Peda yang jauh. Pada saat yang sama, Chu Chen tidak dapat menahan pikiran lain dalam benaknya. Hari ketika taman bertema pahlawan Cina Chu selesai dibangun menarik banyak perhatian, dan itu benar-benar memicu kekuatan jasa. Jika saja ada lebih banyak taman hiburan seperti ini yang dibangun di dunia. Sebuah gambar muncul di benak Chu Chen. Satu taman, satu dong. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk berbagi pikirannya dengan Song Yan. Dengan sumber daya keuangan keluarga Chu, membangun taman seperti itu dapat dikatakan bukan masalah sama sekali di seluruh Tiongkok. Dampak dari apa yang kita bangun sendiri dan apa yang dibangun orang lain mungkin berbeda. Song Yan melirik Chu Chen, apakah kamu lupa? Pertama kali kamu membantu wanita tua itu menyeberang jalan, kamu meningkatkan pahalamu. Namun, ketika kamu dengan sengaja membiarkan wanita tua itu berjalan lagi, prasasti pahala itu akan membencimu. Apa yang dikatakan Song Yan masuk akal. Chu Chen menghela napas. Ngomong-ngomong, bukankah Australia, Boki, dan negara-negara lain juga membangun taman hiburan untuk Dewa Perang Bunga Persik? Mereka terlalu lambat. Chu Chen meyakini bahwa itu juga merupakan kekuatan potensial yang berjasa. Chu Chen selalu ingin mendapatkan kekuatan pahala, terutama setelah pertempuran tadi malam. Dia merasakan tekanan dari organisasi Blood Tone, dan di saat yang sama menikmati kesenangan dari monumen merit yang menghancurkan pembunuh Blood Tone. Jika kekuatan jasanya cukup, dia tidak hanya dapat menciptakan tubuh jasa emas, tetapi juga dapat dengan mudah menghancurkan organisasi Blood Tone. Song Yan berpikir sejenak, mungkin ada cara lain untuk meningkatkan kekuatan jasamu. Ceritakan padaku tentang hal itu, kata Chu Chen. Jika Anda ingin mendapatkan pahala,
Anda harus melakukan sesuatu yang akan memberi manfaat bagi generasi mendatang dan mendatangkan pahala yang tak terkira. Song Yan berkata, melindungi Tiongkok adalah salah satu cara Anda untuk mendapatkan pahala. Saya pikir ada area lain yang selalu Anda abaikan, atau Anda tidak punya waktu luang untuk terlalu banyak memikirkannya. Song Yan berhenti sejenak, lalu mengucapkan dua kata, amal. Chu Chen memikirkannya, matanya berbinar. Benar sekali, lagi pula aku punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Inilah rasa percaya diri yang ditunjukkan oleh generasi kedua orang kaya yang bebas finansial saat berbicara. Chu Chen tidak tahu berapa banyak aset yang diwariskan orang tuanya kepada grup Wanyi. Keluarga Chu memiliki tim yang menjalankan bisnis, dan dia, sang pangeran, tidak pernah terlibat. Selain Chu Group, ada juga BI Chen Pharmaceutical. Setelah pemulihan energi spiritual, BI Chen Pharmaceutical bangkit dalam kekacauan dengan pil detoksifikasi universalnya, dan ini juga merupakan mesin penghasil uang yang sangat menakutkan. Kadang-kadang, memiliki terlalu banyak uang juga bisa menjadi masalah. Mendirikan Yayasan Amal Chu Chen, modal awal, Song Yan berpikir sejenak dan menatap Chu Chen. Bagaimana kalau 100 miliar dulu? Song Yan sekarang tahu latar belakang keluarga Chu Chen. Chu Group ditambah BI Chen Pharmaceutical, yang hanya 100 miliar, sungguh tidak ada apa-apanya bagi Chu Chen. Biarkan Paman Xia menjadi penanggung jawab yayasan. Chu Chen membuat keputusan akhir. Xia Yanhuan telah menunjukkan kemampuan yang memadai sejak awal BI Chen, dan Chu Chen juga mempercayainya. Baiklah, saya akan segera melakukannya. Song Yan berdiri, dia sedikit tidak sabar. Chu Chen menatapnya dengan pandangan samar, kamu begitu aktif menghabiskan uang. Sejujurnya, saya sudah punya ide ini sejak lama. Song Yan berkata, bukan hanya karena jasa Anda, tetapi memang banyak orang di dunia ini yang membutuhkan bantuan. Jika Anda miskin, Anda dapat mengurus diri sendiri, dan jika Anda kaya, Anda dapat membantu dunia. Sekarang kita memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kita harus melakukannya dengan kemampuan terbaik kita. Song Yan segera minggir dan memanggil Xia Yanhuan. Melihat ketegasan Song Yan yang langka, Chu Chen tidak bisa menahan senyum. Bukan karena dia menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan jasa, tetapi karena dia sekali lagi melihat titik terang dalam diri Song Yan. Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami? Song Yan sangat cepat, dan kemampuan eksekusi Xia Yanhuan bahkan lebih menakjubkan. Pada sore hari, Xia Yanhuan mengadakan konferensi pers, memanggil wartawan dari seluruh kota untuk secara resmi mengumumkan pendirian Yayasan Chu Chen. Modal awal 100 miliar. Begitu berita itu keluar, seluruh jaringan terkejut. Bagi netizen di seluruh dunia, sudah lama tidak ada yang membicarakan tentang Hero Chu. Oleh karena itu, selesainya pembangunan taman bertema pahlawan Chu di kota Peda telah menarik perhatian yang begitu besar. Dan banyak sekali orang yang berkumpul untuk menyaksikan patung pahlawan Chu. 100 miliar, Tuan Chu sangat kaya, Guru Chu sungguh merupakan berkah bagi Tiongkok. Mengapa Chu Chen punya 100 miliar? Dari mana uangnya berasal? Mengapa dia tidak menyumbangkannya lebih awal jika dia punya uang?
Orang yang suka membantah itu langsung dikepung dan dipukuli oleh banyak orang. Pada saat ini, banyak orang mengingat identitas lain Chu Chen. Pangeran dari kelompok triliun dolar. Banyak orang dicanceng mendesah dan meratap. Siapa yang mengira bahwa sosok abadi yang begitu hebat telah menjadi menantu yang tinggal di kota Chan kita selama 5 tahun. Kisah cinta pahlawan Chu juga sangat indah. Saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Faktanya, Tuan Chu pernah minum teh susu dari toko saya. Alamat toko saya adalah... Iklan itu datang tanpa diduga. Secara keseluruhan, dalam waktu singkat, internet global ramai dengan diskusi. Pahlawan Tiongkok Chu sekali lagi menerima pujian tinggi. Dari sore hingga malam, Chu Chen telah melatih jasa dan kekuatan supranaturalnya di rumah. Kekuatan jasa memang terus meningkat dengan mantap. Namun, itu tidak secepat yang dibayangkan Chu Chen. Setelah beberapa jam, kekuatan jasa Chu Chen meningkat sekitar 1 dong. Kekuatan jasad dalam tubuhku sekitar 13 dong. Chu Chen merasakan kondisi tubuhnya, dan cahaya keemasan menyatu ke dalam tubuhnya. Dia memperkirakan secara kasar, untuk berhasil membangun tubuh emas berjasa, kekuatan dong yang dibutuhkan mungkin ratusan. Selama beberapa jam ini, Chu Chen secara kasar mengetahui alasannya. Peningkatan kekuatan jasa tidak hanya bergantung pada diskusi verbal, tetapi terutama pada tindakan praktis. Meskipun Xia Yanhuan mengumumkan pembentukan Yayasan Chu Chen, apa yang akan dilakukan yayasan secara spesifik, bagaimana cara melakukannya, dan sebagainya, merupakan bidang-bidang yang akan terus meningkatkan jasa Chu Chen. Diskusi panas yang disebabkan oleh Yayasan Chu Chen berangsur-angsur mereda setelah beberapa hari. Tentu saja, banyak orang akan selalu memperhatikan Yayasan Chu Chen untuk melihat hal-hal praktis apa yang akan dilakukan Yayasan Chu Chen selanjutnya. Beberapa hari terakhir ini, Chu Chen telah menunggu kabar dari Jiang Yingtao, tetapi lampu ilahi Guixu telah menghilang. Di seberang laut, Jiang Kufeng tidak membuat penemuan khusus apapun. Dia hanya memberitahu Chu Chen bahwa tampaknya ada semakin banyak prajurit tak dikenal yang mencari tanah Guixu di laut. Chu Chen punya firasat bahwa badai akan datang. Angin kencang bertiup lewat, mengaduk air danau. Sebuah batu jatuh ke danau, menimbulkan beberapa cipratan sebelum tenggelam. Saya sekarang punya 15 dong. Kekuatan prestasi. Chu Chen berkata dalam hati, aku bisa langsung menghancurkan 3 dari 5 orang tim tubuh emas organisasi Duri Darah. Yang menurut Chu Chen aneh adalah setelah malam itu, organisasi Bluton tampaknya telah lenyap sepenuhnya, tanpa ada berita apapun. Bersambung.